Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Bavana Plan semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman ya, setelah lama tidak upload konten untuk di Bavana Plan. Untuk siang hari ini saya lagi datang ke tempatnya Mas Arul. Apa kabar Mas Arul? Alhamdulillah, kabar baik seperti biasa. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini kita ada yang spesial ya Mas ya. Kalau biasanya kita selalu spill tentang koleksi, tapi khusus hari ini kita mau spill tentang apa ini Mas? Kita untuk sekarang mau spill bagaimana cara mempersiapkan media tanam, terus nanti ada juga perawatan, terus bagaimana cara kita memproduksi untuk varigata dari stek, dari penggal dan lain-lain. Oke, itu ya teman-teman ya, karena kebetulan kami mendapatkan banyak pertanyaan nih Mas Arul kalau di live tentang media yang bagus itu apa, cara untuk melakukan penanganan Sansevieria ketika baru tanam seperti apa gitu ya. Dan itu nanti bakal kita bahas di sini ya Mas ya. Oke ya, untuk teman-teman untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke intinya karena saya yakin teman-teman pasti sudah menanti-nanti. Sebenarnya media yang bagus itu media yang seperti apa sih gitu ya. Ini sama Mas Arul langsung diberikan contoh. Kita akan mulai dari menspilkan dulu persiapan media tanamnya sebelum di mix ya Mas ya. Seperti itu. Mungkin akan saya deketin kameranya sedikit ya Mas ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini sama Mas Arul sudah disiapkan beberapa media yang untuk di mix ya Mas Arul ya. Boleh disebutkan dari yang pertama Mas Arul komposisinya? Kalau kita di sini menggunakan 1, 2, 3, 4 ya, 4. Satu itu kita siapin sekam mentah. Jadi bukan yang difermentasi kalau di sini? Kalau di sini saya menggunakan sekam yang mentah. Tapi bukan baru ya, sudah bukan sedikit baru, lapuk gitu ya? Memang sudah sekam mentah, cuman dia sudah lapuk. Jadi atau sudah lama, bukan itu yang baru. Tujuannya apa Mas? Untuk menghindari timbulnya jamur dan biar sudah tidak panas ya, karena biasanya sekam itu kalau baru keluar dari penggilingan panas ya. Betul, masih panas. Oke. Jadi kasihan untuk sansi. Betul. Untuk pertama kita menggunakan sekam. Yang kedua apa Mas? Dan tidak lupa seperti biasa kita menggunakan yang ini kelenteng namanya. Oke, nah ini banyak yang jadi pertanyaan sama teman-teman, kelenteng itu apa? Kelenteng itu apa? Karena di beberapa daerah untuk media kelenteng itu memang belum umum ya Mas ya. Jadi sebenarnya kelenteng itu apa Mas? Kelenteng itu sepemahaman saya bahwa kelenteng adalah biji pohon kapuk. Pohonnya namanya randu ya? Benar ya? Kapuk ya. Kalau di tempat saya sebutannya randu, benar ya? Berarti bijinya itu di fermentasi begitu? Fermentasi disangrai. Oke, dan itu nanti kalau sudah dalam bentuk seperti ini bisa digunakan untuk media tanam. Kalau dari sekam saya yakin teman-teman sudah tahu lah ya sifatnya sekam itu seperti apa. Tapi karena kelenteng ini memang tidak begitu umum, sebenarnya sifat daripada kelenteng sendiri yang digunakan dalam media tanam itu sifatnya bagaimana Mas? Lebih seperti bisa menyimpan air kah atau apa gitu, atau nutrisinya mungkin? Betul, untuk nutrisinya itu juga ada, dan untuk penyimpanan air juga sangat bagus, apalagi di daerah panas seperti teman-teman yang tinggal di daerah panas itu sangat cocok menggunakan kelenteng. Karena memang kalau di Melandi tempatnya dingin ya, dan itu juga terbukti bagus untuk di Melandi ya Mas ya. Oke, ini untuk kelenteng. Terus yang ketiga Mas? Dan tidak lupa menggunakan pasmal. Pasir Malang. Nah, ini kalau pasir Malang saya yakin teman-teman sudah sangat mengenal sekali ya. Tapi kalau yang saya dengar, pasir Malang sendiri yang digunakan untuk media itu ada ukuran tertentu ya Mas ya. Kalau untuk Sansevieria sendiri di sini yang terbaik ini menggunakan ukuran berapa Mas sebagai campuran medianya? Yang saya gunakan untuk Sansevieria dengan size menggunakan pot 12 ke bawah ya. Iya. 12 ke bawah itu kita menggunakan ukuran yang B. Ukuran B itu berarti mediumnya kah? Medium ya. Jadi medium. Tidak terlalu halus tapi juga tidak terlalu besar seperti itu ya. Jangan terlalu halus. Karena terlalu halus itu juga tidak membantu untuk membuat rongga semakin bagus juga ya Mas ya. Betul. Oke, ini yang ketiga dan yang keempat Mas. Dan tidak lupa pupuk. Oke, jadi pupuk itu adalah sesuatu yang wajib ya, karena juga tanaman perlu makan ya. BTW ini pupuknya dari apa Mas? Ini pupuk dari pupuk kambing atau kohi.
Oh, dari kotoran hewan ya. Dan ini sudah dihaluskan seperti itu. Dihaluskan. Oke ya, dan ini kalau untuk pupuk sendiri atau dari kohe ini, apakah ada opsi selain untuk dari kotoran kambing, Mas? Ada, sebenarnya itu banyak opsi ya untuk pupuk tambahannya. Dari kohe bisa, terus dari mungkin teman-teman juga banyak yang tahu yang sekam mentah terus ditaruh di kandang ayam. Jadinya, bekasnya. Oh, berarti ya dari kotoran ayam lah ya mudahnya ya, betul. Nah, itu bisa. Siap, berarti ini kita menggunakan 4 bahan ya Mas ya? Ya, ada dari bahan. Tadi sekam, terus kelentang, pasir malang, kelentang dan juga kohe ya. Mohon maaf Mas, kalau yang di sebelah itu apa ya? Oh, yang ini maaf, kalau ini memang khusus untuk saya. SOP ya Mas ya? Saya pikir untuk dicampur Mas. Enggak, ini memang dicampur ke perut saya. Oke, siap. Begitu. Sambil ngopi dulu Mas. Oke, mantap. Saya pikir itu untuk dicampur ke media itu Mas. Saya udah ada cairan khusus seperti itu ya. Oke Mas, kita masuk ke sesi mix. Silakan disebutkan untuk perbandingan daripada setiap komposisi bahan. Oke, pertama kita menggunakan kristal. Kalau di sini bahasanya kristal ya Mas ya? Sekam. Sekam. Kadang lupa-lupa terus. Sekam kita 2. Sekamnya 2. Ini dengan menggunakan pot ukuran 12 ya? Pot ukuran 12. Oke, yang kita gunakan dengan pot ukuran 12. Terus kelentang 1. Kelentangnya 1. Pasmal tetap sesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke. Penyesuaiannya caranya gimana itu Mas? Penyesuaiannya itu saya karena di sini itu lebih suka dengan apa? Tingkat keporosan yang enggak begitu tinggi. Oh ya, justru yang tidak begitu tinggi kalau di sini ya. Enggak begitu tinggi, jadi saya menggunakan perbandingannya itu 1. Oke, siap. Berarti itu pasir malang itu juga dipengaruhi dengan gaya penyiraman, betul ya Mas ya? Kalau sering siram ya pasir malangnya banyak. Kalau jarang siram pasir malangnya secukupnya. Secukupnya saja. Oke, yang terakhir tidak lupa pupuk. Pupuk jangan terlalu banyak. Bisa dibilang kita menggunakan 10%-nya saja. Dari total yang media yang dicampur ya. Oke. Tapi 10% ini apakah takarannya sudah pasti Mas? Dalam artian apakah penggunaan untuk tanaman hijau atau variegata ada perbedaan? Kalau saya sendiri memang saya bedakan untuk takaran pupuknya. Jadi untuk tanaman variegata saya menggunakan pupuk lebih sedikit daripada tanaman hijau. Seperti itu karena pupuk ini mengandung banyak unsur N ya Mas ya. Betul. Oke, siap. Tadi kalau sudah dicampur seperti ini tinggal kita mix. Aduk saja. Pakai tangan kosong boleh, pakai alat jurus boleh. Tangan kosong boleh ya. Maklum namanya laki-laki masa pakai sarung tangan, aduh gitu ya. Tapi apapun itu ya di rumah bisa pakai skop atau pakai sarung tangan itu lebih baik ya teman-teman. Kalau pakai tangan kosong jurusnya kayak Mas Arul jangan lupa habis itu cuci tangan ya. Jangan langsung makan pisang goreng ya Mas Arul ya. Tidak boleh itu. Takutnya nanti tambah nutrisinya Mas. Nanti ada tambahan vitamin itu namanya, vitamin L. Apa itu? Lemi. Lemi. Oke ya. Berarti tidak perlu ada tambahan yang lain kah untuk medianya? Untuk variegata kita memang ada tambahan lagi. Untuk variegata? Untuk variegata. Biasanya ditambah apa Mas? Kita ditambah pakai perlit. Tapi perlit ini opsional kan, maksudnya ya, tidak semua harus menggunakan. Tidak semua harus menggunakan. Tapi bila digunakan lebih bagus. Lebih bagus. Perlit itu seperti apa Mas? Perlit itu karena perlit kita yang belum di mix habis ya. Yang belum di mix habis, jadi kita kasih contoh yang sudah di mix. Oke, berarti ini saya berikan contoh ya teman-teman ya. Biasanya Mas Arul untuk tanaman variegata itu menggunakan tambahan yang namanya perlit. Perlit itu putih seperti ini dan ini teman-teman bisa cari di e-commerce ya. Nanti silakan searching aja di e-commerce, biasanya sudah ada. Biasa kalau untuk variegata Mas Arul tambahkan dengan campuran perlit seperti ini ya. Jadi kalau boleh mungkin sambil diangkat gitu, dijatuhkan biar kelihatan tingkat keporosannya Mas, seperti apa. Nah, begitu ya teman-teman ya. Mix-mixannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, oke, siap. Terima kasih untuk Mas Arul ya. Jadi itu tadi untuk media perbedaan yang variegata dan yang hijau ya Mas ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman
ini kita juga punya tips ya Mas Sarul ya. Jadi tidak melulu kalau kita itu nanam harus menggunakan media seperti ini campurannya. Tapi mungkin ada saran bagi teman-teman yang tidak ada kelontong atau tidak ada pasir malang di rumahnya atau perlitnya, mungkin ada saran mungkin Mas bisa menggunakan campuran apa? Tip and triknya itu carilah bahan yang paling mudah ditemukan di daerah masing-masing. Karena nggak semua daerah itu kan mudah untuk cari kadang kelenteng atau apa itu, atau pasir malang gitu ya. Yang penting yang mudah ditemukan. Yang penting untuk nutrisi tanaman itu unsurnya terpenuhi. Betul. Dan juga tingkat keporosannya sesuai, karena memang Sansevieria itu ini ya Mas Sarul ya, berakar serabut begitu ya. Berakar serabut. Jadi memang harus poros. Dan jangan padat, karena padat itu akan menghambat pertumbuhan Sansevieria. Oke, dan itu biasanya menimbulkan nanti jebol akar di atas juga ya biasanya ya, karena Sansevieria akarnya kecil-kecil jadi tidak cukup kuat untuk menembus lapisan kepadatan media tanam. Begitu ya Mas Sarul ya. Oke, dan mungkin kita lanjutkan, bisa dicontohkan juga Mas penggunaan atau cara penanaman medianya yang tadi sudah kita racik Mas. Oke, sekarang kita akan coba mindahin ori biji dari pot ukuran 6. Oke, saya spill sedikit. Ori biji dari pot ukuran 6 ke ukuran 8 ya. Ukuran 8. Oke ya, perbedaan ukurannya segini, dan ini termasuk dalam usia yang siap dipindah ya Mas. Betul. Ya. Karena besar daripada daun sudah melewati pot yang pertama, dan juga yang kedua sudah akarnya mulai penuh mungkin ya. Akar mulai penuh, dan dilihat dari karakter tanaman ini, dia itu kan cenderung tanaman besar. Oke, berarti sudah saatnya untuk dipindahkan. Oke, silakan Mas Sarul, kita berikan contoh untuk teman-teman cara pemindahan yang baik dan benar. Jadi pertama untuk potnya kita isi dulu media, tapi tidak penuh ya Mas ya. Mungkin ya, seberapa bagian penuh. Mas? Kita harus sesuaikan dengan tinggi pot yang sebelumnya. Jadi setengahnya mungkin ya. Setengah ya. Oke, siap. Baru setelah itu kita siapin tanaman ininya dulu. Tanaman yang akan kita pindah. Kita pencet dulu. Kenapa Mas dipijat? Biar rileks kah? Ya, biar rileks, sama biar akar dan akarnya nggak terganggu. Setelah itu kita tinggal balik dan cabut. Oh, berarti media lama jangan sampai bubrah gitu ya? Jangan sampai bubrah. Kenapa? Karena itu akan beresiko ke stres. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Masukkan, les gitu ya. Oke. Dan itu ketinggiannya juga harus diatur ya Mas ya. Tidak boleh terlalu dalam atau terlalu tinggi juga ya. Betul. Karena itu juga akan menunjang pertumbuhan akar seperti itu. Apakah perlu dipadatkan Mas setelahnya Mas? Cara pemadatan itu kita nggak usah keras-keras. Kita cukup di ujung-ujung samping. Terus habis itu bagian atas, bagian tengah tidak perlu ditekan. Bagian tengah jangan ditekan. Oke, siap. Tinggal kita kasih pasmal. Gunanya untuk apa itu Mas? Topping pasir malang. Pasmal itu gunanya banyak. Satu, tanaman ketika kita kasih pasmal, dia akan diam atau lebih anteng gitu ya, tidak ada goncangan begitu ya, tahan terhadap goncangan ya teman-teman ya. Betul. Dan juga nanti ya lebih manis juga ya, lebih manis, jelas, dan menghambat pertumbuhan rumput liar. Jangan sampai rumput lebih subur daripada sansinya. Betul sekali ya. Dan ini berarti memang penggunaan pasir malang ini bisa diganti dengan yang lain kah toppingnya? Bisa diganti dengan yang lain seperti batu-batuan atau apalah. Yang pasti biar makin manis gitu ya. Karena memang sifatnya sebagai topping ya. Tapi untuk topping sendiri ukuran pasir malangnya apakah berbeda dengan yang digunakan untuk media? Topping kita menggunakan topping yang kita gunakan ini sama dengan topping yang kita campur untuk bahan media tadi. Oke, jadi siap. Di size medium ya. Oke, siap. Oke ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi semudah itu untuk memindah sanse ya. Yang pasti kuncinya itu media lama jangan sampai hancur. Masih mengikat ke akar begitu ya Mas. Betul. Ya. Oke. Kita lanjutkan Mas. Kita mau bahas apa ini setelah ini? Oke, setelah ini kita akan bahas bagaimana cara memproduksi tanaman Sansevieria dan bagaimana cara split tanaman Sansevieria. Penanganannya ya? Penanganan. Oke, siap. Kita mulai dari yang mana dulu nih Mas? Oke, sekarang kita mulai dari split anak sambing. Oke, siap. Ini di depan kita sudah ada sansi apa Mas?
Ini sudah ada Sansevieria franco, Francisi Coco Variegata. Oh, saya pikir Franco yang narik-narik itu, bukan ya? Bukan. Oke ya, jadi induknya dia sudah cukup tua, lelah, dan ini anaknya sudah harus dipisah biar mandiri teman-teman ya. Dan mungkin bisa ditunjukkan untuk posisi pemotongannya, Mas. Oke. Ditaruh di bawah aja, Akan saya coba untuk cek kondisi akar dulu, apakah dia sudah berakar atau belum. Berarti pertama wajib kita cek kondisi akar ya. Sebelum dipotong bisa ditunjukkan kondisi akarnya terlihat seperti apa, Mas? Siap, bentar. Oke. Apakah kelihatan? Udah, ini berarti yang pas bagian panjang 2 ini ya, Mas ya? Iya. Panjang 2 ini kita udah kelihatan, berarti dia ada akar yang udah tumbuh. Lalu selanjutnya, Mas? Oke, setelah itu tinggal kita potong. Berarti usia tidak jaminan ya, Mas ya, dalam artian memang harus kondisi akar yang menjadi patokan kita untuk mulai memisahkan dari induknya. Ya, kalau saya memang menggunakan dengan trik itu. Jadi kita cek pertumbuhan akar dari anak samping. Ketika tanaman anak samping ini sudah berakar, berarti sudah oke untuk kita potong. Karena memang setiap tanaman juga pengakarannya nggak sebareng ya. Betul, berbeda-beda. Kadang ada juga yang sudah besar tapi belum berakar. Oke, siap. Cara motongnya, Mas? Oke, untuk cara potongnya, karena tadi kan terlihat ada 2 akar dengan stolon yang agak panjang. Oke, ini sudah kita potong dan kita motongnya itu enggak mepet. Oh, bukan dipepetin ke induk ya, Mas ya? Bukan, jangan dipepetin ke induk. Kenapa, Mas? Karena ini sudah menjadi induk, jadi jangan kita pepetin. Kita harus sisain stolen seperti yang pernah kita obrolin juga. Jadi dari sisa stolen yang sekarang masih ada itu sekitar setengah senti ya? Iya, ini ya sedikit ini ya, Mas ya. Setengah senti itu nanti dia akan tumbuh lagi. Oh, anaknya malah bisa lebih dari 1 ya? Betul. Oke, Dia seperti akan itu ya tumbuh teman-teman ya. lagi. Oke, siap. Setelah sudah dipotong seperti itu, Mas. Setelah itu kita pencet-pencet dikit. Biar rileks. Biar rileks. Kasih pijatan ringan. Biar akar dari anak ini dia enggak patah atau enggak putus ya? pas dicabut. Akarnya sudah gondrong, Besti. Mungkin saya spillkan ya, Mas Arul ya. Saya bantu spill. Ini ya teman-teman ya, dia akar sudah gondrong, cabut begitu saja. Lalu ini kan bekas potongannya seperti ini ya teman-teman ya. Dia betul. Karena Sansevieria sifatnya memang menyimpan air yang cukup banyak. Jadi memang bekasnya biasanya agak basah ya, Mas Arul ya. Setelah dipotong apakah bisa langsung ditanam, Mas? Bisa langsung ditanam, tapi lebih bagus mending kita kasih ini dia. What is that? Wah, saus. Ini saus atau salep kambium ya. Salep kambium. Oke. Cara untuk penggunaannya perlu didiamkan dulu atau langsung dioles, Mas? Untuk penyalepan lebih baik kita langsung. Oh, justru tidak enggak, kita diamkan dulu. Cuman ya? Kalau memang kita mau panen banyak, itu memang kita taruh dulu, simpan, sudah banyak baru kita salep bareng ya. Salep bareng-bareng. Tujuan disalep untuk apa, Mas? Untuk menutup luka. Jadi agar ketika ditanam bekas potongan ini, potongan baru dia nggak terinfeksi. Tidak mudah busuk seperti itu ya. Terkontaminasi. Kita pakai tangan saja seperti biasa. Kalau yang malas kotor boleh ya pakai alat lain kayak cotton bud atau kuas gitu ya. Itu bisa. Oke, siap. Lalu setelah disalep perlu waktu untuk menunggu untuk kering ya? Setelah disalep kita harus tunggu dulu. Tunggu tanaman ini sampai benar-benar kering dulu. Salepnya kering gitu ya? Salepnya kering. Oke, siap. Berarti kalau untuk waktu salepnya kering nanti bisa diamati dari masing-masing tempat karena itu pasti akan berbeda ya, Mas ya, tergantung daripada kondisi cuaca hari itu, begitu ya. Nanti untuk penanaman berarti kita lakukan sama seperti menanam ori biji tadi ya, Mas Arul ya? Betul. Cara penanaman sama. Itu tadi cara untuk memisahkan anak samping dan treatment yang benar. Selanjutnya kita mau kasih info apa lagi, Mas? Kita kasih cara perbanyakan dari variegata. Ini apa ini, Mas, yang variegata ini, Mas? Ini namanya Sansevieria Rendesvos. Rendesvos ya. Dan ini mau kita apakan, Mas? Karena tadi udah pisah anak samping. Tadi kan udah pisah anak samping, sekarang kita mau penggal. Ini adegan berbahaya teman-teman ya. Dan ini kenapa Mas Arul milih contohnya menggunakan yang variegata ini, Mas? Karena kenapa kita pakai ini? Karena dia itu kan tipikal variegatanya kan masih belum stabil ya. Iya, betul. Bawahnya tapi udah bawahnya udah variegata, cuman untuk bagian atas itu kan belum semua daun terkena variegata. Berarti ini sambil cara mencari istilahnya apa ya, variegata yang lebih baik untuk anakannya gitu. Betul. Ya. Dan ini ya teman-teman ya,
Spek yang bisa kita penggal itu yang pasti di bagian bawah ini sudah ada daun terbawah, sudah dipastikan ada variegatanya, tidak hanya pada bagian tengah atau atas saja, begitu ya Mas ya. Oke, monggo Mas langsung dipraktekkan pemenggalannya. Oke. Jadi sansevieria memang bukan tanaman menyek-menyek ya teman-teman ya, langsung penggal gitu ya. Kita menggunakan paling enak ya, kita menggunakan alat yang seperti ini, khusus yang, gitu ya. Depannya itu lebih kecil, runcing agar lebih mudah. Saya zoom ya Mas ya, biar teman-teman bisa melihat. Bisa diganjel nggak Mas Arul pakai itu? Untuk memotong bagian pangkalnya. Benar. Jadi cari yang ada selanya ya Mas? Ya, cari sela-selanya. Lalu ditusuk sedikit kah itu? Tusuk sedikit. Oke. Setelah ditusuk, ini konsentrasi penuh ya teman-teman ya, jadi tidak bisa diganggu gugat. Sebentar ya. Oke. Setelah itu tinggal kita putar. Pegang bawah, yang atas kita pelintir ya Mas Arul ya. Ya Allah, aku loh satisfying nontonnya. Oke. Hasil penggalannya seperti itu ya teman-teman ya. Penggalan jadi dua bagian, dan atas ini kan seperti ini. Tanpa akar sama sekali ya Mas Arul ya. Tanpa akar, dan ini kan ketika kita tanam ini kan si batang kan masih dikit ya, jadi kita ambil lagi daun ini. Oh, jadi biar tidak ketutup daun seperti itu ya, daunnya kita pretel. Betul. Agar ada bagian batang yang terekspos untuk kita cublok itu apa ya? Tancapkan. Kita tancepin. Kita tancapkan. Oke, kita rapikan dulu ya Mas Arul ya. Ya, ini juga cara kita untuk memperpanjang batangnya yang bisa kita tancapkan dalam media ya Mas ya. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk bekasnya sendiri perlu disalep juga? Seperti biasa, bekas potongan atas dan potongan bawah harus kita salep masing-masing. Penyalepan itu adalah kunci ya Mas ya? Penyalepan adalah kunci. Oke, setelah kita salep, yang bawah kita salep, yang atas juga jangan lupa tetap kita kasih salep. Jadi semua dioles salep ya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai tangan, pakai alat bisa lah ya untuk apapun, untuk mengoles, yang penting teroles dengan rapi ya. Boleh saya spill sedikit ya Mas ya? Boleh. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau udah disalepin itu kan posisinya basah nih, jadi teman-teman perlu angin-anginkan untuk mengeringkan ya. Jangan masukin microwave, apalagi dijemur atau masuk ke mesin pengering, jangan ya. Cukup diangin-anginkan saja ya Mas Arul ya. Betul, cukup dianginkan saja. Oke ya, siap. Berarti ini tadi pucuknya, dan yang bawah itu untuk batang atau apa namanya, pada bagian bawahnya ya, seperti itu. Nah ini kalau untuk bagian pucuk itu penanaman tanpa akar bagaimana Mas Arul? Penanaman tanpa akar, tunggu ini kering, aman ya, sambil menunggu ini kering kan. Nah ini cara kita nyiapin medianya untuk potongan atas. Oke. Potongan atas tanpa akar paling bagus pakai media apa Mas? Tetap menggunakan media yang poros. Hanya pasir malang saja atau tetap yang mix tadi nggak apa-apa? Kalau saya tetap pakai media yang mix ya? Mix tadi. Oke. Dan ini karena teman-teman kan kadang khawatir ya, apa kalau tidak ada akar apakah bisa hidup begitu ya? Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa sansevieria jangankan tanpa akar ya, hanya daun saja dia bisa menumbuhkan anak baru ya Mas. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, yang pasti dipastikan untuk media itu tidak terlalu basah saat menanam yang pucuk tanpa akar begitu ya Mas ya. Tapi karena ini kita untuk edukasi, jadi mungkin cuman contoh saja langsung ditanam seperti itu boleh ya Mas ya? Kita kasih contoh cara penanaman. Anggap saja ini sudah kita diamkan, sudah dikeringkan gitu ya? Sudah kita keringkan lah. Lalu kita tinggal tanam saja. Kita siapkan seperti biasa media separuh lebih. Lalu langsung Lalu setelah itu tanaman kita taruh saja. Lalu kita tutup. Kalau saya tutup menggunakan pasmal. Langsung ke pasir malang ya? Langsung ke pasir malang.
Jadi tanaman lebih tenang. Perlu diberikan penyangga nggak, Mas? Penyangga itu boleh agar tanaman juga lebih anteng tenang, gitu ya, anteng. Nggak goyang-goyang, jadi akar cepat tumbuh ya, Mas ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang penanganan pucuk yang tanpa akar ya. Betul. Dan dipastikan setelah ditanam jangan terlalu sering dipindah dulu ya, Mas ya. Jangan sering dipindah. Dan kalau penyiraman sendiri paling bagus untuk yang tanpa akar? Dan kalau penyiraman untuk seperti ini lebih baik jangan langsung disiram, tapi tetap gunakan media yang sudah agak basah atau lembab. Oke ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi penyiraman setelah ditanam ini lebih baik sekitar berapa lama, Mas? Setelah 1 hari, 2 hari? Boleh 2 hari atau 1 hari lah. Oke, jadi tidak begitu tanam langsung siram ya? Ya. Karena dia baru juga kering dari apa namanya? Dari tadi penyalapan ya? Ya. Oke, seperti itu. Dan untuk yang tadi sisa bonggolnya, Mas Sarul? Ini bonggol bawah, ini bonggol atas. Berarti kalau yang sisa bonggolnya ini tidak perlu tidak perlu diapa-apakan ya? Tidak usah diapa-apakan, biarkan saja seperti ini. Jadi dia akan lebih stabil. Jadi tinggal ditaruh begitu saja dan nanti dia akan keluar anaknya begitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk mungkin sebelum ke stek daun ya, Mas ya. Contoh dari bonggol ini nanti akan tumbuh seperti apa, Mas? Oke, kita ada contoh yang dari bonggol dan dari penggalan varigata ya. Iya, penggalannya ya. Bonggol itu kalau untuk keladi mungkin. Untuk keladi ya, plantorium ya. Betul. Kalau di Sanse namanya penggalan bawah ya. Ini salah satu contoh yang kita juga mau ngasih tip ketika tanaman varigata dan bukan varigata. Ketika anak keluar varigata dan sebelah nggak keluar varigata. Nah, jadi ini dari tadi ini tanamannya juga punya karakter yang mirip, yaitu punya varigata minimum begitu ya, Mas ya. Dengan cara kita penggalan bawah ini nanti bisa menghasilkan anak yang keluar varigata jauh lebih bagus daripada induk bawaannya. Atau mungkin ini juga ada varigatanya tapi sedikit ya teman-teman. Tapi masih tipis. Masih minim lah seperti itu. Nah ini kan ada yang ini minim, yang ini polos, belum ada tanda-tanda varigata, tapi yang satu tiba-tiba mewah sekali ya. Jadi ini bisa disampaikan bahwa untuk meningkatkan persentase varigata biar lebih bagus begitu ya, Mas ya. Betul. Kalau untuk anakan sendiri berarti nanti ini juga pemisahan sama dengan yang sebelumnya ya caranya ya. Sama cara pemisahannya. Yang penting sudah ada akar, tinggal dipisah. Tapi ini Mas, saya mau tanya juga, karena di sini ada varigata dan tidak, apakah ini dibiarkan tumbuh besar bersama atau bagaimana lebih baik? Jangan dibiarkan yang normal ini tumbuh lebih besar. Jadi ini sudah saya potong juga. Udah dipisahkan itu ternyata ya. Dan ini tinggal kita ambil. Kenapa yang reguler normal ini kita potong? Supaya dia tidak mengganggu untuk pertumbuhan yang varigata. Oke, begitu. Karena yang reguler sepertinya porsi makan lebih banyak nggak sih, Mas? Porsi makan jelas lebih banyak. Oke, karena yang proses juga lebih banyak ya. Betul. Jadi kita maksimalkan pertumbuhannya untuk di varigatanya seperti itu ya. Oke, siap. Berarti tadi itu untuk yang perbonggolan. Yang sebelah sini kan varigatanya juga minim toh. Oh iya, berarti tapi sudah ada varigata. Kita coba cek dulu apakah dia ada akar? Sudah berakar atau belum. Kalau misalnya sudah, eliminasi gitu ya, Mas ya. Jadi difokuskan ke yang varigatanya mewah. Karena memang tadi yang kita jadikan contoh itu adalah dalam proses pencarian varigata yang maksimal begitu ya. Betul. Ini bisa kita lihat ternyata sudah ada akarnya. Tapi akarnya masih kecil. Masih kecil banget. Oh, yang depan sini ya, Mas ya. Ini ya teman-teman ya. Sebentar saya sebutkan, Mas. Jadi ini akar yang ini akar induk ya. Yang ini akar induk. Akar yang ini tuh masih sangat kecil di sini. Nah, ini yang putih ini. Apakah berani dipisah atau segini? Atau menunggu saja lebih baik? Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita potong tanpa kita pisah. Oh, jadi hanya dipisahkan dari induk tapi tidak dipindahkan media. Betul, begitu ya, Mas ya? Biar si induk fokus ke anakan varigata yang sudah cakep. Jadi pemisahannya sama dengan cara pertama, tapi dia tidak perlu dipindahkan pot gitu ya? Tinggal diganjal pakai pasir malang lah ya istilahnya ya. Dia biar tidak gerak-gerak terus gitu ya. Ini sudah kita potong tapi tidak kita cabut. Oke, berarti biar di situ, tapi dia mulai cari makan sendiri begitu ya. Jadi si induk akan lebih fokus ke memberikan nutrisi ke yang varigata ini. Oke.
Begitu ya teman-teman ya. Berarti intinya kalau dalam proses pencarian varigata ya kita perlu mengeliminasi mana yang istilahnya tidak dimaksimalkan begitu ya. Betul. Lalu yang selanjutnya berarti apa ini Mas? Selanjutnya kita di propagasi stek daun ya Mas ya. Nah tadi kan ada yang di bredel juga tuh dari yang Randesphus pertama. Betul. Penanganannya setelah di bredel Mas? Penanganan setelah daun di bredel seperti biasa. Daun kita keringkan ya. Daun keringkannya diangin-angin kan Mas? Diangin-angin bukan dijemur ya. Tapi nanti jadi keripik ya. Ya. Oke, begitu saya spill sedikit. Ya. Maaf jatuh. Oke, sebentar itu tadi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Setelah tadi dibredah, diangin-anginkan. Ini perlu disalep juga nggak? Enggak. Kalau daun tidak disalep tidak apa-apa? Saya enggak. Kalau untuk daun stek. Tapi kalau mau disalep lebih baik? Boleh. Oke ya. Dan ini motongnya ada cara khusus atau potong begitu saja? Saya menggunakan cara V ya. Potong dengan cara V. Berarti ini ada alasannya ya, Kan? potongannya kenapa tidak sejajar begitu ya Mas Arul ya? Coba saya spill untuk bentuknya. Okay. Jadi ini bagian tepi ini agak miring, bagian tengahnya yang rata seperti itu ya Mas Arul? Ya, itu untuk memperbanyak calon anak. Berarti tunasnya biar banyak tempat yang bisa keluar. Karena kalau rata ya berarti hanya sepanjang itu, tapi kalau V jadi lebih lebar lagi bidangnya yang bisa tumbuh ya. Betul. Oke, begitu ya teman-teman. Cara penanamannya untuk stek seperti apa Mas? Cara penanaman untuk stek boleh, bentar. Media, anggap saja media tetap kita samakan. Sama nggak apa-apa ya? Sama. Oke. Terus kita ada contoh yang sudah jadi ya. Sudah ditanam gitu ya. Nah, begini teman, tinggal ditancap. Berarti sama kayak tadi ya, bawah media biasa. Bawah media biasa, terus ditancapkan. Kita tancapkan, lalu kita tutup pasmal. Oke, untuk penyiraman berarti sama dengan yang pucuk tanpa akar tadi? Betul, untuk penyiraman sama. Untuk penempatan, apakah di tempat panas? Saya tetap menggunakan tempat yang lebih panas. Berarti tapi untuk awal ya sekitar 3 hari lah, 3 hari pertama itu tetap jangan langsung dijemur. Diteduhkan dulu ya? Diteduhkan dulu di kolong atau di apalah. Iya, berarti biar akarnya istilahnya dia tanaman tidak kaget begitu ya. Nanti kalau sudah setelah 3 hari sampai dengan 1 minggu mungkin ya, mulai didapatkan cahaya gitu ya Mas. Baru kita naikkan. Karena itu nanti akan mempercepat pertumbuhan tunas juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin ada contoh dari stek yang sudah mulai keluar Mas. Apakah dari stek daun yang sudah mulai keluar mana? Ini atau yang itu? Itu ya? Itu dua-duanya. Nah, kita ada juga contoh yang dari stek sudah keluar. Oke, ini bukan Mas ya? Ya. Nanti keluarnya seperti ini, anaknya nggak cuma satu ya? Contohnya seperti ini. Nah, ini Mas, kadang itu menjadi dilema. Untuk tanaman berdaun varigata, itu katanya ada yang lebih bagus di stek daun, ada juga yang bilang lebih bagus di penggal dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana? Saya pribadi menggunakan dengan cara penggal atau cubles. Oke, yang cubles kita belum praktek ya tadi ya? Kalau yang penggal itu kan seperti tadi. Ya, keluar anak samping ya. Kalau yang cubles kita juga ada ini. Oke, yang cubles ini ya Mas ya? Ya, duanya ada. Yang cubles kita juga ada. Contohnya seperti ini. Jadi kalau indukan varigata straight gitu ya atau varigatanya sedikit itu ada opsi juga perbanyakannya di cubles begitu. Betul. Ya. Tujuannya untuk apa Mas? Kenapa kita cubles yang ini ya? Contoh dulu. Kenapa kita cubles? Karena kita lihat di bagian bawahnya itu, bentar ini. Di bagian bawah. Nah, bagian bawah itu dia varigata. Tapi masih sedikit ya? Tapi masih sedikit dan ketika dia makin naik itu varigatanya hilang. Bisa dibilang tipis banget. Nah, daripada kita nungguin lama, lebih baik kita cubles, langsung matikan pucuk itu tadi ya. Pucuk. Oke, dan itu juga bisa menghasilkan anakan yang juga varigata lebih bagus. Betul. Daripada induk sama dengan cara penggal tadi ya Mas ya. Tapi ada juga yang hijau. Tetap, itu sih karena yang bagian varigata tetap yang di atas ya, begitu. Dan ini kenapa lebih besar? Kenapa nggak dipisah Mas? Sebenarnya sudah saya pisah, sudah saya potong. Cuman memang karena belum dipindah pot. Belum sempet aja. Ini tinggal ditarik sudah bisa ya. Oke, seperti yang tadi kita contohkan juga ya Mas ya. Bisa kita tarik. Akarnya langsung gondrong itu. Ya, akarnya sudah gondrong. Oke, siap. Contohnya begitu ya teman-teman ya. Jadi sesederhana itu. Nah, ini yang belum teman-teman ketahui mungkin praktek newbles dong Mas. Apakah bisa kita praktekkan newbles juga? Oke, sebentar saya coba cari untuk bahan cublesan ya. Oke, siap. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita mau kasih praktek
praktek gimana caranya mencubles ya. Jadi mencubles ini sebenarnya termasuk cara paksa agar kecil sudah menjadi induk ya Mas ya. Betul. Untuk memaksa produksi sebenarnya. Kalau bagi teman-teman yang suka untuk tampilan mungkin ini tidak recommended, tapi kalau teman-teman suka mencari varigata atau untuk yang lain, ini bisa menjadi salah satu opsi begitu ya. Oke Mas, jadi tujuan dari mencubles sendiri itu adalah mematikan pucuk, benar ya? Pucuk. Tujuannya yang penting pucuknya mati, jadi pertumbuhannya tidak lagi ke atas, tapi fokus ke anak. Oke, begitu. Silakan Mas, tolong dipraktekkan ya. Tinggal kita lihat itunya di pucuknya di mana. Setelah kita lihat daun termudanya di mana. Nyublesnya pakai apa Mas? Dimana, kita menggunakan kayu. Yang penting bambu bersih ya? Yang penting bersih. Ditajamkan atau diruncingkan? Sudah ditajamkan agar dia bisa masuk. Oke, lalu langsung kita tinggal. Tidak perlu dibredel dulu kah daun mudanya Mas? Enggak, kalau untuk yang kita cuplesin tanaman apa Mas? Ini namanya SD, Samurai Dwarf. Wih, Samurai Dwarf, oke. Oke, udah. Wih, gitu aja Mas? Selesai, ya. Kelar, wih. Seperti itu. Mudah ternyata ya. Untuk kedalaman Mas, pencuplesan? Untuk kedalaman, ya kita anggap saja sampai benar-benar menyentuh batang. Menyentuh batang lah. Kerasa keras gitu ya berarti ya patokannya ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak repot sebenarnya nyubles sudah didiamkan gini, tidak perlu treatment apapun ya. Enggak. Perawatan setelahnya Mas? Enggak ada perawatan. Kan ini tanaman sebenarnya kan tanaman normal, perawatan juga normal seperti yang lain. Ya. Cuma kita memang paksa saja untuk tumbuhnya di anak ya. Paksa kita hentikan pertumbuhan naiknya. Iya, berarti paksa tumbuh ke anak itu tadi ya. Oke, berarti tinggal gitu aja dirawat kembali seperti biasanya gitu ya. Kembali seperti biasanya. Tinggal kita tunggu anaknya biar keluar seperti yang tadi itu ya Mas ya, yang ini ya. Nah, nanti dia akan keluar anaknya seperti yang tadi itu. Nah, begitulah kira-kira teman-teman ya. Wih, semudah itu. Sansevieria nggak ribet polo ya. Ini adalah hobi yang menyenangkan pokoknya ya. Oke, itu ya tadi ya teman-teman ya, mulai dari media sampai ke propagasi ya Mas Arul ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab untuk kita buatkan konten atau video agar teman-teman nanti lebih mudah untuk memahami seperti itu ya. Jangan sungkan untuk bertanya, akan kita tanyakan kepada expertnya biar teman-teman juga mendapatkan ilmu yang tepat seperti itu ya. Oke Mas Arul, terima kasih banyak untuk tips and trick juga prakteknya untuk teman-teman semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, jadi ilmu yang bisa membuat kita semakin cinta kepada Sansevieria. Begitu ya Mas Arul ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi sama kita berdua, Mas Arul dan juga kami Bavana Plant di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.